Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini Jumat, tanggal 9 Juli tahun 2021. Mari kita membaca kitab suci bersama saya Sieni dari Paroki Santa Perawan Maria Gresik. Marilah kita awali dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber ketentraman hidup kami. Sabdamu adalah pelita dikala kami mengalami kegelapan, dan tongkat dikala kami berjalan di jalan yang licin. Aku bersyukur atas kasih karunia-Mu yang boleh aku alami melalui perutusan-Mu. Bimbinglah aku dengan Roh Kudus-Mu untuk dapat mengarahkan hidupku mengikuti panggilan-Mu, mewartakan kabar sukacita akan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Marilah kita dengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari Matius bab 10 ayat 16 sampai 23. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di sini pesan yang ingin disampaikan Yesus kepada pengikut-pengikutnya dalam Matius bab 10 ayat 16 sampai 23. Adapun tema dari bacaan kitab suci hari ini adalah penganiayaan akan datang
dan pengakuan akan Yesus. Adapun ayat emas yang akan kita pilih adalah pada ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dalam perutusan ini, Yesus menggunakan perumpamaan dengan memakai beberapa jenis binatang. Apa tujuan Yesus ini terhadap masing-masing binatang yang memiliki ciri khas yang berbeda? Adapun masing-masing binatang ini, di sini Yesus menyebutkan domba, ular, merpati, dan serigala. Mari kita mau mendalami apa makna dari ciri khas binatang-binatang tersebut. Pengikut Kristus sejati identik dengan domba, di mana domba adalah simbol hewan yang lemah, penurut, tanduknya melengkung, tidak terkesan beringas. Sedangkan mereka yang di luar Kristus diumpamakan serigala. Di sini Yesus tidak bermaksud menghina terhadap orang-orang di luar dirinya. Namun Yesus ingin mempertegas pada kita bagaimana sih seharusnya karakter yang harus dimiliki oleh seorang pengikut Kristus. Janganlah sebagai pengikut Kristus berbuat serupa dengan binatang buas dan licik. Dalam perumpamaan ini, Yesus juga memakai ular. Mengapa ya? Padahal ular dianggap sebagai binatang yang jahat, yang dipilih iblis untuk menggoda Adam dan Hawa. Itu ada di bacaan kitab suci Perjanjian Lama. Begitu buruknya citra ular. Ternyata pemikiran orang-orang pada zaman dahulu sangat berbeda dengan sekarang. Ular juga memiliki beberapa keunggulan, di mana ular sekalipun memiliki gerakan tubuh yang lamban, merayap, namun tidak bisa disepelekan. Tiba-tiba ular bisa bertindak agresif seperti singa yang menerkam serigala. Dan Yesus berharap agar kita cerdik seperti ular. Sekarang bagaimana dengan burung merpati? Kira-kira apa yang menjadi keunggulan dari hewan ini? Kita jadi teringat ya, seperti film Tempo dulu. Merpati tidak pernah ingkar janji. Wah, ternyata Yesus sangat kreatif sebagai pujangga atau seniman. Adapun keunggulan burung merpati, dia memiliki kesetiaan dan tidak pernah ganti-ganti pasangan. Dia jinak, lembut, dan warna bulunya ada yang putih bersih sebagai lambang dari kesucian Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di sini pesan yang ingin disampaikan Yesus kepada pengikutnya. Yesus sangat menyadari betapa dahsyatnya arus zaman. Pengikutnya bakal mengalami banyak guncangan. Namun Yesus ingin mempersiapkan atau mengkondisikan agar para pengikutnya atau muridnya mampu menghadapi situasi zaman sesulit apapun. Dan kita diharapkan menjadi saksi Kristus bagi orang-orang yang belum mengenal Allah, agar kasih Allah dan hikmat-Nya akan bekerja dan berdiam dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Kristus.
Tidak semua orang mampu melaksanakan tugas ini, karena tugas ini sangatlah berat untuk menjadi utusannya. Karena itu, kita sangat dibutuhkan untuk dipersiapkan, dan pekerjaan ini membutuhkan suatu pengorbanan atau komitmen dan dedikasi penuh. Mampukah kita untuk menjadi duta-duta kerajaan Allah? Hendaknya kita mampu mengandalkan kekuatan iman dengan meneladani setiap ajaran-ajaran Yesus melalui karakter dan beberapa hewan-hewan tadi yang dipakai sebagai perumpamaan. Dan niscaya kita pasti bisa. Dengan demikian, ekspresi kehadiran Yesus akan senantiasa terpancar keluar dan akan menjadi energi kasih. Dengan demikian, kita akan mampu menjadi pengikut Yesus yang sejati, pengikut Yesus yang tangguh, yang senantiasa mampu menumbuhkan, memancarkan inspirasi Kristus bagi sesama di tengah arus zaman. Percayalah, kita pasti bisa. Janganlah pernah menyerah atau berputus asa, dan jangan pernah surut mundur ke belakang. Kita harus tetap maju. Bersama Kristus kita pasti bisa, dan Kristus akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita awali tadi dengan pembukaan dan sekarang kita akhiri dengan doa penutup. Ya Tuhan Kristus, kami percaya bahwa Engkau selalu hadir untuk menumbuhkan dan menguatkan. Terima kasih atas perumpamaan yang sudah Kau berikan. Kami telah menerima segala sesuatu yang baik lewat perumpamaan ini. Biarlah segala sesuatu yang baik dan yang telah Engkau tanamkan di dalam hatiku dapat tumbuh berkembang bersama akal budiku sebagai bekal untuk bekerja di ladang-Mu. Bantulah aku untuk senantiasa berbuat baik dan memancarkan sinar kasih-Mu melalui kehidupan sehari-hari seturut kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.